Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu untuk mendiskusikan masalah terkait perancangan kontrak. Dan hari ini kita akan fokus untuk membahas, setelah kita sudah membahas bagaimana kontrak tersebut syaratnya sahnya seperti apa, bagaimana proses pembuatan kontraknya, bagaimana pelaksanaannya. Hari ini kita akan bahas bagaimana sih proses berakhirnya atau hapusnya kontrak yang sudah dibuat. Masih bersama Bu Siti Nurul Intan, kita akan bersama mereview terkait berakhirnya atau hapusnya kontrak tersebut. Ketika kita berbicara mengenai hapusnya atau berakhirnya kontrak, maka kita akan melihat pasal 1381 BEW yang menyatakan bahwa hapusnya perikatan itu bisa dikarenakan oleh beberapa hal. Nanti ada 10 hal di sini, kita akan berbagi untuk menjelaskan. Saya akan menjelaskan dari pertama sampai kelima, dan poin ke-6 dan seterusnya akan dilanjutkan oleh Bu Siti Nurul Intan. Baik, kita kembali ke syarat atau berakhirnya kontrak tersebut di pasal 1381. Yang pertama adalah pembayaran. Apa yang dimaksud dengan pembayaran dan bagaimana ilustrasinya sehingga bisa menyebabkan berakhirnya kontrak tersebut? Pembayaran itu adalah segala bentuk pemenuhan prestasi. Jadi bukan hanya uang saja, Bu ya. Misalnya prestasi, apapun prestasi itu, yang dimaksud dengan pembayaran adalah ketika prestasi itu sudah dilakukan. Jadi itulah yang dimaksud dengan pembayaran. Pihak-pihak yang kemudian berhak untuk membayar adalah yang pertama orang yang turut berutang atau tanggung penanggung. Kita sudah membahas di pertemuan yang lalu, review pertemuan yang lalu, bahwa kalau misalnya ada perikatan tanggung menanggung, maka pihak tertanggung tersebut memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran utang. Kemudian B adalah penanggung utang. Penanggung utang ini adalah misalnya ada utang piutang yang dilakukan oleh A, kemudian B muncul sebagai penanggung utangnya. Nah, itu bisa kemudian kita meminta pembayaran kepada B. Kemudian yang ketiga adalah pihak ketiga yang berkepentingan. Ada satu pihak yang mungkin bukan mereka langsung, bukan pihak yang kemudian melakukan perjanjian dalam perjanjian tersebut, tetapi dia memiliki kepentingan, ya, misalnya untuk melakukan pemenuhan dari prestasinya. Kemudian selanjutnya itu tadi kita bahas tentang siapa saja yang bisa melakukan pembayaran. Nah, sekarang kita bahas pihak siapa ya saja yang berhak menerima pembayarannya. Kalau untuk penerimaan pembayaran itu bisa dilakukan pertama oleh si kreditur sendiri, orang yang kemudian memiliki piutang, ya. Kita bisa langsung membayar ke si berpiutang atau si kreditur. Kemudian yang kedua, orang yang dikuasakan oleh si kreditur. Dia bukan krediturnya, tapi Kak Bu Intan sudah menjelaskan di pertemuan sebelumnya bahwa bisa saja dalam pelaksanaan itu diberikan kuasa kepada pihak lain. Nah, ini contohnya. Pihak lain yang dikuasakan itu bisa kemudian menerima prestasi atau pembayaran dalam suatu pelaksanaan perjanjian yang nantinya bisa mengakibatkan berakhirnya perjanjian tersebut. Kemudian yang ketiga adalah orang yang dikuasai oleh hakim, ya. Jadi orang yang dikuasai atau yang ditunjuk oleh hakim untuk kemudian menerima pembayaran, ya, untuk dititipkan ke pengadilan misalnya, itu juga berhak untuk menerima pembayaran dalam perjanjian yang nantinya mengakibatkan berakhirnya perjanjian tersebut. Kemudian selanjutnya adalah orang yang ditunjuk oleh undang-undang. Undang-undang misalnya sudah menunjuk pihak-pihak yang ketika posisi dalam perjanjian itu bisa kemudian menjadi pihak untuk dilakukan pembayaran terhadapnya. Itu 4 pihak yang kemudian bisa menerima pembayaran. Kemudian kita lanjut ke ini ada subrogasi, mungkin singkat saja. Subrogasi itu apa? Subrogasi itu adalah, kita sering mendengar soalnya, ya, istilah subrogasi ini itu ada di pasal 1400 BW. Subrogasi itu artinya penggantian kedudukan kreditur oleh pihak ketiga dalam perjanjian sebagai akibat pembayaran oleh pihak ketiga atas utang debitur kepada pihak kreditur. Contoh singkat A, B. A dengan B, A berutang kepada pihak B. Kemudian untuk melunasi utangnya kepada pihak B ini, A meminjam uang kepada pihak C. Nah, jadinya uang yang diberikan oleh pihak C dibayarkan ke pihak B, hapus perikatan
antara pihak A dengan pihak B, tetapi nanti ada pihak C yang muncul yang menggantikan posisi dari kreditur. Jadi pihak C yang muncul tadi yang memberikan pembayaran kepada kreditur yang lama, itu kreditur yang lama hapus, muncullah pihak C sebagai kreditur barunya. Itu singkat tentang subrogasi. Kemudian selanjutnya adalah penawaran pembayaran tunai diikuti penyimpanan dan penitipan. Apabila seorang kreditur menolak pembayaran yang dilakukan oleh debitur, maka debitur dapat melakukan penawaran pembayaran tunai atas utangnya. Kemudian jika kreditur masih menolak, debitur dapat menitipkan uang atau barangnya di pengadilan. Jadi misalnya ada pihak yang melakukan utang piutang, kemudian si pihak krediturnya tidak mau menerima, ya, kemudian sudah dilakukan upaya diskusi dan lain-lain, tidak ada jalan tengah, itu nanti bisa penawaran pembayaran secara tunai itu dititipkan melalui pengadilan. Itu bisa mengakibatkan berakhirnya kontrak. Kemudian yang ketiga adalah pembaruan utang. Apa yang dimaksud dengan pembaruan utang? Pembaruan utang ini merupakan penggantian objek atau subjek kontrak lama dengan subjek atau objek kontrak yang baru. Macam-macam pembaruan utang itu kalau kita lihat tadi ada kata subjeknya yang berubah, ada kata objeknya yang berubah, maka jenis-jenisnya kita bisa lihat. Yang pertama adalah penggantian objek kontrak. Jadi misalnya yang lalunya objeknya tanah di daerah mana, ya, kemudian diganti objeknya menjadi tanah di daerah yang lainnya misalnya. Jadi objeknya yang berubah. Kemudian yang kedua penggantian debitur, debiturnya yang berganti. Misalnya lalu debiturnya adalah A, kemudian si krediturnya adalah B, nah A ini berganti menjadi C, ya. Jadi utangnya diperbarui. Boleh jadi misalnya tadi yang C ini sudah melakukan pembayaran terhadap si B, maka nanti yang muncul sebagai debitur baru adalah si C tadi. Beda dengan subrogasi, ya. Kalau subrogasi yang dihapuskan adalah kreditur lamanya. Kalau yang ini penggantian debiturnya, ini debiturnya nih yang berganti, ya. Pihak C-nya ini adalah debitur. Kemudian yang C penggantian kreditur. Nah, pergantian kreditur ini bisa jadi karena tadi subrogasi atau ada kemudian kreditur baru yang muncul yang kemudian menggantikan kreditur lama. Itu pembaruan utang yang kemudian disebabkan oleh adanya perubahan-perubahan atau kontrak yang baru yang menyebabkan penggantian objek dan kreditur atau subjek dalam kontrak tersebut. Selanjutnya yang keempat adalah perjumpaan atau perjumpaan utang atau kompensasi. Perjumpaan utang atau kompensasi ini terjadi seperti apa? Jika antara dua pihak saling berutang nih. Pihak A memiliki utang kepada pihak B, pihak B juga memiliki utang kepada pihak A. Ketika di-appraise atau dilihat ternyata utangnya ini sama nih, ya. Jadi terjadi perjumpaan utang di situ, nah dia bisa diperhitungkan dan sama nilainya. Nah, kedua belah pihak ini bisa bebas dari utang ketika mereka menyepakati ada perjumpaan utang atau dilakukan dengan kompensasi tadi. Kemudian yang kelima adalah percampuran utang. Apabila kedudukan kreditur dan debitur berkumpul pada satu orang, nah utang tersebut hapus demi hukum. Contohnya krediturnya ini A, debiturnya B. Kreditur membeli rumah B seharga 170 juta misalnya, ya. Jadi posisi A di sini adalah debiturnya, dia membeli rumah B krediturnya 170 juta. Ternyata si B ini juga memiliki utang ke A sejumlah 50 juta misalnya. Jadi satu orang, ya, memiliki posisi sebagai kreditur di satu perjanjian dan sebagai debitur di perjanjian yang lain. Nah, sehingga ketika dilihat itu terjadi pencampuran utang, mereka sepakat, maka bisa menghapuskan prestasi atau kewajiban dari pihak tersebut. Yang keenam tentang pembebasan utang akan dilanjutkan oleh Bu Siti Nur Intan. Silakan. Ya, terima kasih Bu Wardani. Baik, menyambung dari hal-hal yang menyebabkan hapusnya atau berakhirnya daripada perjanjian atau kontrak. Yang keenam ini adalah mengenai pembebasan utang. Pada pembebasan utang ini apabila kreditur telah membebaskan penanggung utang, hal ini berarti bahwa si kreditur merelakan piutangnya kepada debitur sebagai utang yang tidak ditanggung oleh penanggung. Artinya di sini kreditur membebaskan hutang si debitur. Artinya kreditur juga melepaskan haknya untuk menagih utang dari si debitur tersebut. Namun sebagai jaminan untuk debitur perlunya dibuat
putih, hitam di atas putih, karena takutnya di kemudian hari nanti krediturnya lupa bahwa dia sudah merelakan haknya untuk menagih piutang tersebut kepada debitur, sehingga harus dibuatkan hitam di atas putih sebagai jaminan dari si debitur. Dan kalau misalnya si kreditur meninggal, ahli warisnya tidak tahu, ahli warisnya mau menagih hutangnya, nah di sini bisa debitur memberikan bukti bahwa sudah direlakan hutang tersebut oleh pihak kreditur kepada debitur. Nah, jadi ini yang keenam, pembebasan hutang. Yang ketujuh adalah musnahnya barang yang berutang. Nah, jadi jika suatu barang tertentu yang dijadikan objek perjanjian ini musnah, tidak dapat lagi diperdagangkan atau hilang, hapuslah perikatannya, kecuali kalau hal tersebut terjadi karena kesalahan debitur atau debitur telah lalai menyerahkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Nah, musnahnya barang yang terutang di sini berarti objek dari perjanjian itu ini telah musnah, sehingga pihak debitur dan pihak kreditur ini tidak dapat lagi melaksanakan perjanjian. Berakhirlah perjanjian tersebut dengan musnahnya barang yang menjadi objek perjanjian tersebut. Nah, ini yang dimaksud dengan musnahnya barang yang terutang. Nah, lalu saya ke kebatalan atau pembatalan. Nah, kebatalan atau pembatalan ini adalah berhubungan dengan syarat-syarat sahnya perjanjian. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa syarat-syarat perjanjian itu dalam pasal 1320 KUH Perdata ada sepakat, cakap, suatu hal tertentu, dan kausa yang halal. Nah, kebatalan atau pembatalan ini adalah berhubungan dengan syarat sah perjanjian tersebut. Jika tidak terpenuhinya syarat subjektif yaitu sepakat dan cakap, maka dapat dibatalkannya perjanjian. Nah, namun kalau misalnya tidak terpenuhinya syarat objektif yaitu suatu hal tertentu dan kausa yang halal, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Nah, ini kebatalan atau pembatalan. Jadi tidak terpenuhinya syarat subjektif dan syarat objektif dapat menyebabkan hapusnya perjanjian. Ya. Nah, bagaimana dapat dibatalkan dengan batal demi hukum? Ya, sebenarnya kalau dapat dibatalkan itu bisa dimintakan pembatalan di pengadilan. Ya. Nah, sedangkan kalau batal demi hukum itu perjanjian itu batal dengan sendirinya. Namun untuk mempertegas adanya pembatalan perjanjian tersebut, sebaiknya mau karena tidak terpenuhinya syarat subjektif ataupun tidak terpenuhinya syarat objektif, sebaiknya dimintakan pembatalan di pengadilan. Ya. Nah, lalu yang 9 adalah yang menyebabkan hapusnya atau berakhirnya kontrak adalah berlakunya syarat batal. Apa itu berlakunya syarat batal? Yaitu hapusnya perikatan yang diakibatkan oleh berlakunya syarat batal terjadi jika kontrak yang dibuat oleh para pihak adalah kontrak dengan syarat batal. Jadi pada pertemuan sebelumnya mengenai macam-macamnya kontrak ada yang dinamakan kontrak dengan syarat batal, ya. Nah, di situ artinya apabila terpenuhi syarat tersebut dari yang disepakati di perjanjian, maka batallah perjanjian tersebut, berakhirlah perjanjian tersebut. Misalnya yang sebelumnya sudah saya contohkan adalah misalnya perjanjian sewa menyewa rumah, ya. Nah, tapi di perjanjian itu dituliskan apabila rumah itu dipakai untuk usaha, maka perjanjian ini menjadi batal. Nah, maka berlakulah syarat batal sehingga menyebabkan berakhirnya perjanjian. Ini yang ke-9. Lalu yang ke-10 itu adalah kadaluarsa atau lewatnya waktu. Nah, biasanya kadaluarsa atau lewatnya waktu ini, ya, kalau kita lihat yaitu batas waktu untuk melakukan suatu tuntutan hukum atas pemenuhan prestasi ini berdasarkan suatu perjanjian, yaitu terhitung 30 tahun terhitung sejak timbulnya hak tersebut. Jadi biasanya setelah 30 tahun maka perjanjian tersebut sudah daluarsa, artinya tidak bisa dimintakan kewajiban dari salah satu pihak, sehingga daluarsa ini menyebabkan hapusnya atau berakhirnya suatu kontrak atau perjanjian. Jadi ke-10 hal yang saya dan Buardani ucapkan tersebut, 10 hal yang menyebabkan hapusnya kontrak atau perjanjian ini bisa nanti Anda lihat dan baca lagi di slide-slide yang kami berikan. Ya, oke, itu saja Buardani. Baik, terima kasih.
Untuk pertemuan kali ini dengan saya cukup. Nanti kita akan bertemu lagi dalam perancangan kontrak berikutnya. Terima kasih Bu Siti Nurlintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.